Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menantang siapapun yang bisa membuktikan isu nepotisme yang kini ramai dituduhkan kepadanya. Dodi membuka sayembara berhadiah umroh gratis jika mampu membuktikan bahwa Komisaris PT PP Aisyah Zakiah adalah keponakannya. Dodi menegaskan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Aisyah. Bagaimana Pak? Tanya apa? Mutasi. Iya Pak, ini benar Pak, ini karena terkait dengan bocornya surat Bapak. Nggak ada. Kalau mutasi itu benar Pak? Mutasi kan biasa aja. Pegawai gue 38.600 bisa nggak boleh mutasi ya. Tapi berarti bukan karena isu yang surat bocor. Nah, Pak yang komisaris jadi ponakan apa Pak? Komisaris jadi ponakan Bapak. Bukan sayembara, kalau lu bisa buktikan gue kasih lu umroh. Keluarga lu semua. Itu bukan ponakan apa Pak? Bukan sayembara tuh, gue kasih waktu sebulan. Berarti bukan ponakan Pak? Ya, lu pikir sendiri dah. Inilah video viral Menteri PU Dodi Hanggodo yang tidak sengaja tidak menyambut uluran tangan seorang bawahannya saat kunjungan kerja. Dalam cuplikan video, Menteri PU baru saja turun dari jet pribadi dan tak sengaja mengabaikan tangan yang menyambutnya. Hal ini memicu perbincangan di media sosial. Itu bukan soal cuma jabat tangan itu, jet pribadinya juga dipilih. Nah, itu dia ternyata. Itu tadi yang mau saya sampaikan. Begitu melihat, bukan hanya sekedar jabat tangan, tapi jet pribadi yang digunakan itu juga, wah ini anggaran cukup besar juga nih gitu. Akhirnya ya gimana ya? Mungkin habis ini ada kwitansi pembayaran jet pribadi atas nama dia sendiri. Bisa jadi. Menggunakan dana pribadi. Menggunakan dana pribadi. Bukan dana APBN. Tapi kalau seandainya pun ada kwitansi seperti itu, Mas Pung. Ada kwitansi, oh ini seperti ke Amerika, disebutkan oleh Sekjen menggunakan dana pribadi. Tadi kita lihat sama-sama ada private jet yang digunakan untuk kunjungan ke satu daerah itu. Dan itu juga disebut menggunakan dana pribadi. Kalau tetap disebutkan menggunakan tidak ada APBN di dalam biaya perjalanan itu, mengapa publik sekarang ini merasa tidak percaya dalam hal itu, Mas? Iya. Karena tidak sesuaikan dengan visualnya atau gimana? Ya sebenarnya mungkin bagi beliau sebagai orang swasta itu biasa melakukan perjalanan bisnis pakai private jet biasa. Cuman begitu dia jadi pejabat publik, itu sudah beda lagi. Karena di dalam pejabat publik itu kan melekat kepentingan publik dan dana publik yang ada di situ. Jadi mungkin betul, katakan betul ya, dia menggunakan semua fasilitas pribadinya itu tidak membebani anggaran PU gitu. Itu pun juga pasti akan menimbulkan kontroversi. Karena di saat orang lain semua anggaran dipangkas, untuk program prioritas efisiensi semua, atau tiba-tiba gaya hidupnya begini nih, menterinya beginilah. Terus gimana? Masyarakat disuruh hemat karena ekonomi sedang susah, tapi menteri-menterinya, elit-elitnya memberi contoh yang tidak benar gitu kan. Terus kemudian kalau dia ingin merasa bahwa saya ingin membersihkan loh, tetapi dirinya sendiri juga tidak bersih karena ada nama keluarga yang tadi ada di perjalanan dinas gitu. Jadi pelajarannya adalah kalau memang dia ingin membongkar sesuatu, di situ ada masalah atau ada tindakan-tindakan yang memang bertentangan dengan tata kelola yang bersih, ya dia harus bersih dulu gitu. Pastikan itu bersih. Sehingga dia contoh beberapa menteri yang memang tidak melibatkan keluarganya sama sekali ada. Tidak menggunakan jet pribadi kemana-mana ada. Bahkan ada muncul tuh yang naik helikopter untuk naik ke gunung, itu muncul juga kan cerita itu. Kalau itu benar, apakah itu juga menggunakan dana pribadi gitu? Nah, ini pertanyaan. Makanya orang sekarang sulit untuk percaya karena memang sudah ada bukti-bukti yang orang juga sulit untuk dibantah gitu, termasuk perjalanan dinas itu kan ada nama istri dan anaknya kalau nggak salah, ya kan? Ya. Nih kalau dari Mas Andri gimana? Termasuk tadi kalau kita lihat juga ya Mas Andri, tidak salaman
dengan anak buahnya. itu. ya. Kalau yang secara gamblang terlihat adalah tidak salaman. Akhirnya para pejabat PU yang menjemput, kalau saya menyebutnya Iya. pejabat karena bukan level staff. Betul, betul. Bukan Iya, level iya, staff iya. tuh ya tentu Kalau yang yang akan menjemput menteri nggak mungkin. Ya, jemput di airport, turun Iya. pesawat langsung gitu Iya, ya. iya. Bukan Minimal level kepala staff. di wilayah itu. Iya. Iya. Akhirnya cuma Iya. tangannya saja diangkat gitu, menteri tidak mau salaman. Tapi sebelum itu ada hal yang menarik juga visualnya yang saya perhatikan. Oke. Setelah turun pesawat, salaman dengan ibu-ibu itu. Iya. Iya. Setelah salaman, Yang ibu-ibu tuh mengalungkan- ngalungin, ya, Oke. ngalungin kain, Kain. kemudian salaman. Iya. Setelah salaman, apa yang dilakukan ekspresinya? Tangannya itu diusapkan ke celana bagian belakang. Wah, Ini. 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 Tangannya diusapkan Iya, ke iya, celana iya, bagian iya, belakang. iya, iya. Setelah itu baru berjalan, tidak salaman lagi. Sebegitukah perilaku pejabat yang harus kita lakukan? Oke, mungkin sebelum menjabat menduduki jabatan menteri, dia adalah orang yang eksekutif yang Di ya, perusahaan. cukup kaya lah itu ya. Iya. Ya oke, tapi kan begitu menjabat jabatan publik ini kan harus Nah, berubah kan iya, ya, Mas? betul. Gimana Mas Andri melihatnya Mas Andri? Yang pasti pejabat publik itu uangnya dari rakyat. Nah, itu yang paling penting. Jadi apapun ya harusnya sih lebih down to earth, lebih merakyat kan gitu. Nah, memang ini apa ya? Kalau bisa dibilang saya nggak tahu ya apa motivasinya. Apakah memang ketidaksengajaan, apakah memang kebiasaan, Ya. atau memang ada satu hal kalau kita lihat ya komunikasi secara nonverbal dari gesture gitu kan kelihatan bahwa dia sendiri tidak mengakrabkan diri dengan bawahannya. Ya. Dia Betul. sendiri tidak mendekatkan diri Betul. dengan bawahannya gitu. Nah, kalau kita melihat lagi dari psikologis bawahannya gitu ya, para pekerja pegawai PU gitu nih, yang sudah berpuluh tahun kata Mas Bung tadi ya, Mas, Ya. ada di situ di birokrasi gitu ya. Artinya kan lebih panjang umurnya dia bekerja di situ dibanding Pak Menteri kan, Iya. Betul. gitu. Nah, artinya sebagai orang baru harus Pak Menteri bisa merangkul itu gitu. Bagaimana caranya? Ya caranya adalah dia yang tahu sebenarnya. Betul. Bagaimana caranya untuk bisa mendekatkan diri kepada bawahannya, bahkan bawahan-bawahan yang ada di pelosok kan gitu. Sampai ke tingkat bawah harusnya. Betul. Gitu. Tidak hanya pejabat-pejabat eselonnya aja gitu. Nah, ini yang memang harus benar-benar dikoreksi gitu. Jangan sampai malah menimbulkan persepsi yang bermacam-macam seperti yang Bang Ika sampaikan tadi. Itu kan persepsi kan? Iya, Gitu, betul, iya. betul, persepsi. Persepsi yang muncul dari gesture yang dia buat gitu. Nah, ini kan yang memang benar-benar harus diperhatikan tuh sama Pak Menteri tuh. Jangan begitulah, Pak, gitu. Harusnya memang lebih merakyat karena Bapak sekarang pejabat publik gitu, digaji oleh rakyat kan Ya. gitu. Kalau sama bawahannya begitu gimana sama rakyat kan gitu. Betul. Tapi kan yang selalu akhirnya yang kita lihat ya, ini saya nggak tahu apakah memang karena memang faktor komunikasi yang kurang elok yang selalu disampaikan. Iya. Kalau sekarang ini kan setiap klarifikasi yang disampaikan oleh Pak Dodi, apapun klarifikasi yang disampaikan oleh Pak Dodi, itu kan hanya akan memperpanjang umur kontroversi. Ya. Iya, betul. Tadi karena cancel Karena kita culture lihat itu kan seperti itu kan perjalanannya mulai dari Piala Dunia, mau nonton Piala Dunia ajak keluarga sampai sekarang apapun klarifikasinya, apapun yang diposting terkait dengan perjalanan dinas yang terakhir gitu. Semua aja memperpanjang kontroversi sampai sebegitunya kah? Iya. Perlawanan mungkin kita nggak tahu apakah ini ada perlawanan internal atau memang publik tuh sampai akhirnya Iya. kok gini banget sih jadi pejabat, udah kita kulitin aja deh gitu. Tapi Pak Dodi juga melakukan banyak klarifikasi di podcast-podcast kan? Iya. Iya. Nah itu, tapi setiap klarifikasi yang dilakukan, tapi kan Sudah malah kadung tidak percaya. Iya. Iya, Ya itu cancel dia. culture tadi itu. Tapi mungkin gini ya, yang kita agak prihatin itu ketika diklarifikasi sebuah podcast, dia menyatakan bahwa seolah-olah dia itu sendirian, gitu kan? Oh Ya, iya. Tidak ada yang menyambut, terus kemudian saya pernah diusir keluar dari naik ruangan. taksi. Terus Sendirian. tidak sendirian naik taksi. Sebegitunya ya, seorang pemimpin tertinggi di sebuah kementerian Curhat. kok sampai sebegitu, sampai diusir itu tuh bagaimana gitu. Saya logikanya apa iya anak Betul, buahnya betul. itu berani mengusir Iya. atau membuat dia tidak nyaman, kan nggak mungkin. Kewenangan itu di tangan dia kok. Nah, Ya kan? mungkin karena pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti yang Mas Pung tadi, pertanyaannya, akhirnya publik Apa benar? kayaknya nggak mungkin kan? deh gitu. Iya, iya. Berarti Kita dia hanya playing victim gitu. Kita Itu kan tahu kultur birokrasi di kita. Ya betul.
jangankan membawakan tas, membuka pintu ada. Buka pintu Ya. kita datang. Karena kan Itu kalau gimana? kita yang kita Ya tahu ya, kan? yang kita Pintu pahami, mobil dibukain. yang kita pahami bersama di bawah Sekjen itu ada namanya Kabiro Humas atau biasanya ada Kabiro Iya. Humas dan protokol Iya. digabung. Ada yang Betul. dipisah, Kabiro Iya. Humas sendiri, Iya. protokol sendiri. Nah, di Biro Protokol ini atau di bidang protokol ini itu kan selalu jelas jadwalnya menteri apa segala macam kan ada di protokol. Iya. Iya. Dan menteri mau datang kemana, menteri mau datang ke kantor, Iya. itu lewat protokol pasti tahu. Ya. Karena ajudan yang mendampingi, atau katakanlah bukan ajudan, walpri yang mendampingi menteri, pasti akan menyampaikan ke Iya. orang protokol. Pak Menteri sudah jalan nih, Hmm. Pak Menteri sudah posisi di sini. Iya. Jadi semua pasti protokol akan menyiapkan. Kan Iya. logika kita Iya. berpikirnya sederhananya kan begitu. Iya. Kalau yang saya perhatikan di beberapa kementerian, ajudan itu kan bukan penugasan dari Sekjen. Yang saya tahu, sepanjang saya tahu. Mungkin kalau bagi Ya. Sobat Indo yang ingin koreksi, silakan Ya. sampaikan di dokumen ya. Komen-komentarnya kita tunggu. Kalau yang saya pahami adalah beberapa walpri dan termasuk ajudan, baik itu dari TNI atau Polri yang akan bertugas menjadi ajudan, semua resumenya mereka, CV-nya mereka, yang calonnya ini, kandidatnya ini, diserahkan ke Sekjen, Betul. karena mendapatkan penugasan dari Iya. instansinya dulu, serahkan ke Sekjen, Sekjen meneruskan protokol, protokol menyerahkan ke pejabatnya itu, Iya. baik itu menteri atau wakil menteri. Nanti dari pejabatnya inilah yang menyeleksi sendiri. Langsung kan? Iya. Langsung. Artinya kan nggak mungkin dia Iya. diusir Makanya. Iya. sama orang yang dia pilih sendiri gitu. Itu kalau bener-bener kejadian diusir, Iya, itu iya, luar iya, biasa. iya, Luar iya, biasa. luar biasa. Ini harus ada edisi khusus untuk membongkar bagaimana seorang menteri di situ diusir oleh bawahannya Ya. gitu. Dan edisi khusus Iya kan? itu, dan Iya. edisi, Gimana nih? edisi khusus itu akan kita buat bagaimana perilakunya ASN Iya, ASN kita sampai berani mengusir pejabatnya. Menterinya. Iya. Ini gimana? Iya, Dari mana? Nggak ada itu kultur di birokrasi kita yang begitu. Nggak Betul. Kalaupun mereka melakukan perlawanan kan nggak terbuka kan Pak? Betul. Iya. Dan mereka juga berkarir di situ untuk bukan Betul. untuk 5 tahunan. Iya. Tapi untuk sampai pensiun, Iya. usia pensiun kan, nggak Iya. mungkin mereka Betul, betul. bunuh diri begitu. Namanya ASN kan ASN garis kan- komandonya jelas. Iya, betul. Jadi nggak mungkin lah mereka terbuka melawan, kecuali memang sudah luar biasa keadaannya. Nah, gitu. Nah, itu dia yang perlu. Kalau udah anomali apapun bisa terjadi. Kalau ada anomali Iya. apapun bisa terjadi. Mungkin Harus ada perlu- tim investigasi. Sebenarnya perlu ya memang ya. Iya, Mas dari Andre, ya, pemerintah, Setnek, menggerakkan siapa itu yang Menpan, Menpan RB atau untuk perlu melihat- mediasi Iya. antara menteri dengan birokrasinya. Iya, Kalau benar memang itu, itu Mas. sampai separah itu ya, Iya. ya dia tidak perlu dibuka ke publik lah, karena Iya. kita jaga nama masing-masing. Betul. Tetapi ada upaya untuk bagaimana diperbaiki itu kulturnya. Kalau begini kan nggak bisa kerja, Mas. Iya, betul. Menterinya sibuk terus untuk Mengcounter isu. isu. Iya. Padahal Menteri PU ini Iya. Wah, perannya anggaran besar, proyeknya besar, Benar. dan ini untuk masa depan Indonesia Iya, loh. betul. Iya. Jadi kapan kerjanya gitu kalau begini terus gitu kan? Ya, betul. Ya, mungkin sebagai penutup dari Mas Andri. Ya, harapannya sih ya betul tadi yang disampaikan Mas Pung ya, bahwa memang ini perlu ada mediasi sih antara menteri dan ASN gitu kan. Terus kemudian juga ya tadi memperbaiki komunikasi, terus kemudian mulailah membuka diri untuk melihat gitu bahwa pekerjaan yang dilakukan ini punya legacy yang besar yang tadi disampaikan Bang Ike gitu. Ayo kita fokus gitu, bangun sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan gitu. Nah ini akhirnya sibuk untuk mengcounter isu gitu. Nah ini kan akhirnya menyita waktu kan gitu. Nah ini yang harusnya Pak Dodi lakukan gitu, bahwa ya udah kalau memang cancel culture itu udah ada, ya memang tidak bisa tidak bisa dipungkiri gitu, tetapi bisa dilakukan dengan pembuktian kerjanya sebenarnya gitu. Nah apa nih kerja yang sudah bisa dibuktikan sama dia? Ya. Gitu. Apa nih proyek yang menjadi legasinya dia nanti ke depannya? Ya, betul. Iya kan? Gitu. Tunjukkan gitu supaya netizen juga bisa lihat gitu. Ya. Oh, ternyata dia bisa kerja. Oh, ternyata dia bisa membangun ini yang bermanfaat buat masyarakat, bermanfaat buat rakyat gitu. Balasannya ya kerjanya aja. Betul. Buktikan kerjanya dengan baik gitu. Jadi Sobat Indo, dalam The Comment episode kali ini kami tidak
ikut-ikutan juga Iya. akan menguliti atau menghakimi Menteri PU Dodi Hanggodo ini ya Sobat Indo ya. Iya. Karena ini harus kami sampaikan juga disclaimer-nya, kami tidak ingin menyampaikan itu karena tujuannya kami baik seperti yang disampaikan oleh Mas Pung tadi. Iya. Jika memang ada permasalahan internal antara bawahan dengan atasannya, Iya. supaya tidak, ya kalau memang di internalnya mungkin Irjen tidak bisa menjembatani Ya. perselisihannya karena Irjen bagian di sana, libatkan dari luar. Kita kan ada Menpan RB, Ya, Kementerian betul. Pembina ASN. Pembina ASN ya, Menpan RB sebagai pembina Atau ASN. Menko-nya. Atau Menko-nya tarik ke atas, Menko Praswil, Infrastruktur. ya, Ya. infrastruktur dan perasaan Ya. wilayah, Ya. tarik untuk menyelesaikan Ya. masalah internal. Nggak usah dibuka ke publik, Nggak usah, nggak dibuka perlu. publik, nggak Nggak perlu perlu. buka publik, cukup diselesaikan di internal, diajak Iya. mereka ketemu, Betul. ya. Kalau di hukum, di polisi ada istilah restoratif justice ya, di mereka bikin sendirilah. Iya. Damai lah, damai. Betul. Damai aja di sana. Apa permasalahannya? Yang penting tujuannya kita ke depan sama-sama adalah bagaimana kementerian ini benar-benar menunjukkan kinerja yang positif dan yang baik untuk Betul. membangun Ya. Indonesia. Karena kalau kita lihat saling berbalas seperti ini, semakin pejabat merespon gaya personalnya, semakin publik berhak memperlakukan sebagai figur personal, bukan institusi negara. Ya. Karena selama ini yang selalu terlihat kita lihat bersama adalah yang selalu yang diserang itu adalah bukan memang belum merembet ke negara, tapi kepada sosok personalnya Pak Dodi Hanggodo ini. Jadi kita selesaikanlah Pak Dodi dan juga teman-teman di Kementerian PU. Kalau memang ada permasalahan selesaikan, nggak bisa diselesaikan internal, tarik ke atasnya ke Menko Infrastruktur dan Prasarana Wilayah, atau kalau enggak ya kalau khawatir, nih saya asumsi saja ya, ini hanya kalau khawatir karena sama-sama Demokrat kemudian akan sama-sama dibela, ya sudahlah manfaatkan Menpan RB sebagai pembina ASN. Ya, betul. Nah, bagaimana mungkin saran dari Anda Sobat Indo? Silakan berikan komentar Anda. Kita akhiri dulu The Comment kali ini. Saya Ike Kesuma. Saya Pung Purwanto. Dan saya Andri Susanto. Sampai jumpa. Sampai jumpa.